Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang rukun agama, Arkanuddin. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita. Sewaktu kecil saya dibawa oleh kakek saya ke Cianjur Selatan. Beliau bernama Kiai Haji Syabur Romi almarhum. Beliau memiliki pesantren yang namanya Sinar Alam. Kata beliau, "Nak, kalau engkau ingin menjelajahi samudra, engkau harus punya perahu. Dan kalau engkau ingin sampai ke tujuan, setidaknya perahumu harus memiliki layar." Perahu dalam bahasa Arab artinya safinah. Dalam mengarungi kehidupan agama juga begitu. Kata beliau, engkau harus terlebih dahulu memiliki perahu, kitab ilmu fikih yang terkenal yang ditulis oleh Syekh Salim bin Samir, yang disarah oleh berbagai kalangan ulama termasuk oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Sifatus Saja ala Safinatin Najah. Beliau mensyarah, menyingkap tabir kegelapan dengan syarah atau penjelasan kitab Safinah. Dan kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu syariat. Nah, disinilah pentingnya kita bersyariat, sehingga kita memiliki perahu untuk mengarungi luasnya samudra agama ini. Dan kemudian beliau juga menyampaikan bahwa layar itu, ini kata beliau, itu adalah tijan. Belakangan baru kita ketahui bahwa kitab ilmu tauhid salah satu yang paling dasar di pesantren itu adalah kitab Tijanud Darur. Ini kitab tauhid. Jadi beliau mengisyaratkan untuk mengarungi samudra agama ini diperlukan perahu dan diperlukan layar untuk supaya bisa mempercepat laju perahu sampai ke tujuan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah kita belajar lebih banyak lagi tentang agama ini, maka ditemukanlah satu hadis Jibril. Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis yang hadis tersebut disampaikan kepadanya oleh ayahnya. Hadatsani Abi Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun. Datang seorang laki-laki tatkala kami duduk-duduk, kata Umar bin Khattab, bayadis syadid, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, sawadis sangat. La yura alaihi asharu safar, tak nampak perjalanan jauh. Ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi. Dan kemudian dia bertanya, "Fahbirni anil Islam." Bertanya tentang Nabi menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Tajal baita man istata'a ilaihi sabil." Jawab seperti itu,
Orang ini kemudian menjawab, "Shadaqta." Benar katanya. Fa'ajibna lahu, kata Umar. Saya heran dengan orang ini. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab pertanyaan itu dengan kata benar. Lalu kemudian dia tanya tentang "Fahbirni anil iman." Baginda Nabi menjawab, "Antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallah." Jawab, rukun iman itu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun yang buruk minallah ta'ala. Semuanya datang dari Allah. Lalu kemudian ditanya lagi, "Pak Ahbirni anil ihsan." Tatkala ditanya ihsan, baginda Nabi menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaruk." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan. Tapi kalau kau tak menyaksikan, yakini Allah menyaksikan diri. Itu ihsan. Lalu kemudian ditanya lagi, "Pak Ahbirni anil ihsan." Jelaskan kepada kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tatkala ditanya tentang kiamat, baginda Nabi mengatakan, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya sama-sama tidak mengerti. Lalu kemudian orang ini berkata, "Kalau begitu tanda-tandanya saja." Maka jawab baginda Nabi, tanda-tandanya adalah tatkala orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, berlomba-lomba membangun bangunan. Yang kedua, hamba sahaya melahirkan Tuhan. Kemudian orang itu berlalu. Tapi Nabi bertanya, "Tahukah engkau siapa gerangan yang bertanya itu?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Dia datang kepadamu mengajarkan agama. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita secara umum mengenal rukun Islam. Dan kita juga mengenal rukun iman. Tetapi jarang yang mengetahui rukun ihsan. Lebih jarang lagi yang mengenal rukun tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama menyebut asarus sa'ah, tanda. Semua ini penting. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kiamat beserta seluk-beluknya ini dalam ayat yang begitu besar jumlah. Sebagian kita menyebut 2.300, dari sekitar 6 ribuan ayat dalam Al-Quran. Hampir 30%, lebih 37%. Sehingga Islam, iman, ihsan, dan kiamat inilah yang merupakan tiang pokok arkanuddin, rukun agama, tiangnya agama. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari ini semua. Jangan sampai ada yang terabaikan. Islam ini bercerita tentang syariat. Isinya tentang
ibadah. Iman tentu saja ini merupakan akidah. Isinya tentang tauhid, mengesahkan Allah. Ihsan inilah yang disebut dengan akhlak. Isinya bercerita tentang etika, moral, dan juga dengan tasawuf, moral, norma. Ilmunya ini disebut dengan ilmu fikih. Ilmu ini disebut juga dengan usuluddin atau ilmu kalam. Di sini disebut juga ilmu tasawuf atau juga tazkiyah. Kalau di tanda kiamat ini ilmu kaitannya dengan akhir-akhir ini sering kita dengar akhir zaman, bukan akhir zaman. Nah, memang belum banyak. Tapi kalau kitabnya bahasan kitabnya banyak terkait dengan kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.